Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat, serta berbagai nikmat yang telah Allah kasih. Kita bisa menikmati indahnya hidup hingga detik ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum secara singkat tentang kesehatan mental pada remaja. Suatu topik yang sering kali diabaikan namun sangat penting bagi masa generasi muda kita. Hadirin yang saya hormati, remaja adalah fase yang penuh dengan perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada masa ini, mereka sedang membentuk identitas diri dan belajar memahami dunia, dan juga mulai berinteraksi secara lebih luas dengan lingkungan di sekitar mereka. Namun, di balik masa pertumbuhan ini, ada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan mental para remaja. Menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental para remaja seperti stres, depresi, kecemasan, hingga gangguan saat tidur semakin sering terjadi pada kalangan remaja saat ini. Tekanan dari sekolah, lingkungan sosial, ekspektasi keluarga, serta pengaruh media sosial yang menjadi faktor pemicu yang membuat remaja merasa kewalahan dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Kesehatan mental sangat penting bagi kesejahteraan individu secara keseluruhan. Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental juga memerlukan perhatian dan perawatan. Dalam Islam sendiri, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu contoh ketenangan hati dan pikiran dalam menghadapi segala cobaan dan tekanan hidup. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengajarkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang merasa gelisah, stres, atau khawatir, mengingat Allah melalui doa, zikir, dan ibadah dapat memberikan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Namun, selain pendekatan spiritual, kita juga perlu memahami bahwa ada faktor lain yang turut berperan dalam kesehatan mental remaja. Seperti contohnya, yang pertama, tekanan dari media sosial. Remaja saat ini hidup dalam dunia yang sangat terhubung melalui teknologi dan media sosial. Mereka seringkali merasa tertekan untuk tampil sempurna, seperti yang mereka lihat di media sosial. Foto-foto kehidupan yang ideal dapat membuat mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan mental pada remaja. Yang kedua, tuntunan akademis dan sosial. Tekanan dari sekolah, tuntutan untuk berprestasi, serta persaingan di antara teman-teman seringkali menjadi beban yang berat bagi kalangan remaja saat ini. Tidak jarang mereka merasa cemas atau takut gagal. Hal ini juga bisa memicu
rasa stres yang berlebihan, bahkan juga depresi. Yang ketiga, kurangnya dukungan emosional. Remaja seringkali merasa bahwa masalah yang mereka hadapi tidak dipahami oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya. Mereka takut berbicara untuk mengungkapkan perasaan mereka, sehingga banyak dari mereka yang memendam perasaan negatif sendirian. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua, pendidik, dan teman untuk selalu memberikan dukungan emosional, menjadi tempat curhat yang aman bagi mereka. Sebagai umat Muslim, kita harus peka terhadap masalah ini. Remaja kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan mental mereka. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk membantu mereka menjaga kesehatan mental. Antara lain, yang pertama adalah memberikan dukungan emosional dan menjadi pendengar yang baik. Terkadang remaja hanya membutuhkan seorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tunjukkan bahwa kita sangat peduli dan siap membantu mereka. Mendorong aktivitas yang positif. Dorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif yang bisa membantu mereka mengelola stres, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang lainnya. Aktivitas fisik dan kreatif terbukti dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan kecemasan pada remaja. Yang ketiga, ajarkan nilai-nilai spiritual. Ajak remaja untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa dan menjalankan ibadah 5 waktu. Ketika hati dekat dengan Allah, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijak. Yang keempat, jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika kita melihat ada tanda-tanda yang masalah kesehatan mental yang serius, seperti perubahan melalui ekstrim, depresi berkepanjangan, atau bahkan keinginan menyakiti diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog atau konselor profesional. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Remaja kita adalah aset bangsa dan agama, dan mereka memerlukan perhatian kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjaga anak-anak dan remaja kita, serta memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan mereka. Terima kasih. Kultum singkat dari saya. Semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.